Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan dan oleh anugerah Tuhan kalau pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Dan semuanya oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu ada dan hadir di dalam hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh semata-mata perlindungan dan penyertaan Tuhan hingga sampai hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berikan roh hikmat akal budi, Roh Kudus memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Agar firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang topik melayani bukan dilayani. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terbesit dalam pikiran kita saat mendengar kata pemimpin? Banyak orang akan langsung menjawab posisi, jabatan, kuasa, fasilitas, dan lain sebagainya. Jawaban ini wajar, walaupun tetap tidak benar. Dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, kepemimpinan memang sering disamakan dengan kekuasaan. Sayangnya tidak sedikit orang Kristen mengadopsi konsep dunia ini. Mereka tidak memahami bahwa tujuan akhir kepemimpinan bukan terletak pada pemimpin. Sebaliknya pemimpin ada untuk orang lain. Dunia ini mendefinisikan kebesaran dengan kekuasaan, harta, jabatan, dan status. Kita dikenal hebat kalau dilayani banyak orang. Status adalah segala-galanya, dipandang sangat penting. Kadang dalam pelayanan, orang lebih mementingkan statusnya. Orang lebih memikirkan jabatannya daripada melayani tanpa pamrih. Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi besar, tapi ada caranya supaya jadi besar. Kalau kita memberikan pelayanan terbaik, maka kita memposisikan diri sendiri menjadi besar. Yesus memposisikan kepemimpinan bukan dari status dari pelayanan yang dilakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus pasal 6 ayat 31 sampai 34 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah melayani banyak orang, Yesus dan para murid bermaksud untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka sendirian dan dapat beristirahat. Sebab
untuk makan saja Yesus dan murid-muridnya tidak sempat. Itu berarti Yesus telah melakukan pelayanannya dengan totalitas tinggi. Meskipun saat itu Yesus dalam kelelahan dan bermaksud istirahat, namun dia urungkan saat melihat sejumlah besar orang banyak. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Sebab Yesus melihat banyak orang itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kelelahan, rasa lapar tidak membuat Yesus berfokus pada diri sendiri, tetapi kebutuhan orang banyak. Dan hal itu dilakukan bukan dengan beban berat, tetapi dengan lahir dari belas kasihan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pelayanan, diri sendiri bukan menjadi fokus, tetapi orang lain, yaitu orang yang kita layani. Selama kita tetap sibuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, maka kita bukan menjadi pelayan yang terbaik. Pelayan yang terbaik, perhatiannya tertuju kepada yang dilayani. Sama seperti pelayan sebuah restoran, tidak menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan pribadinya, tetapi pandangannya selalu diarahkan kepada kebutuhan tamunya. Selalu siap menjawab kebutuhan tamu dengan pelayanan yang terbaik. Jadi, kalau kita menerima Dia dan Roh-Nya berada di dalam kita, maka kita seharusnya mempunyai semangat, mempunyai gairah untuk melakukan hal yang sama, yaitu melayani, bukan untuk dilayani. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, baik itu di perusahaan tempat kita bekerja, atau di gereja, atau di ladang Tuhan lainnya, maka sikap yang benar harus kita tunjukkan sebagai seorang pelayan untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, melayani bukan dilayani. Tuhan Yesus yang adalah Raja dari segala raja, bersedia turun ke dunia untuk melayani umat manusia. Keteladanan yang mulia telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya dan mempercayai Yesus Kristus harusnya melayani, bukan dilayani itu menjadi hal yang terbesar di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadikan diri sebagai pelayan yang terbaik untuk selalu memfokuskan kepada kebutuhan yang dilayani, bukan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Sehingga Kristus yang ada di dalam kehidupan kita senantiasa dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajar diri kami untuk menteladani Yesus, bahwa kehadiran Yesus bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kiranya Tuhan ajar kepada kami, untuk kami memiliki hati seorang hamba. Pelayanan adalah sesuatu yang berharga, bukan untuk cari nama, bukan untuk cari kebesaran, bukan untuk popularitas, tetapi kami rindu ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami menjadi pelayan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memperkenankan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.